every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Setiap kali pondasi digali dan tiang pancang ditanam, janji-janji manis pembangunan terdengar nyaring. Namun yang tersisa hanyalah kerangka kosong dan debu yang berterbangan. Perencanaan kota yang seharusnya membawa kemajuan malah berubah menjadi pameran ambisi setengah hati. Masyarakat meninggalkan jalan berlubang, proyek mangkrak, dan mimpi yang tak pernah terwujud. Jika pembangunan adalah janji untuk masa depan, mengapa hari ini terasa seperti ladang kesia-siaan? Perencanaan adalah proses untuk membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan proses perencanaan adalah bagian dari siklus kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk masa depan. Ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia telah berkembang sejak era kolonial Belanda. Setelah kemerdekaan, pada tahun 1960-an seperti RUTR, serta pendirian program universitas di ITB. Sebagai seorang perencana, terdapat beberapa aspek keprofesian dan juga beberapa peluang kerja di masa depan. Yang pertama, aspek keprofesian. Sebagai seorang perencana, kita harus memiliki 1. Pemahaman dalam konteks sosial, ekonomi dan lingkungan. 2. Mampu memiliki keahlian teknis dalam memanfaatkan perangkat lunak. 3. Memahami peran regulasi dan juga kebijakan publik. 4. Memiliki keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Yang kelima, menjunjung tinggi etika profesi sebagai seorang perencana. Adapun beberapa peluang kerja sebagai seorang perencana di masa depan. Yang pertama, di lembaga pemerintah dan lembaga publik. 2. Sebagai konsultan arsitektur dan perencanaan. 3. Di bidang pengembangan properti dan real estate. 4. Di bidang perencanaan transportasi dan mobilitas. 5. Di bidang penelitian dan akademisi. 6. Di bidang pengembangan kota pintar atau smart city. Yang ketujuh, di bidang perencanaan berkelanjutan dan ketahanan iklim. Perbedaan antara ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kota terletak pada cakupan area dan konteks penggunaannya. Pada ruang lingkup wilayah, cakupannya lebih luas karena dapat mencakup kota, provinsi, serta daerah. Lalu, pada ruang lingkup wilayah sering digunakan sebagai perencanaan pembangunan yang melibatkan ekonomi, pendidikan, serta sumber daya alam. Ruang lingkup kota memiliki cakupan yang lebih kecil daripada ruang lingkup wilayah, karena ruang lingkup kota merupakan bagian dari ruang lingkup wilayah. Lalu, ruang lingkup kota merupakan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan urbanisasi dan merupakan pusat dari kegiatan ekonomi dan sosial. Perencanaan kota dan perencanaan wilayah memiliki perbedaan yang signifikan dalam fokus dan produk yang dihasilkannya. Perencanaan wilayah, substansi kajiannya
mengatur penataan ruang pada skala yang lebih luas, mencangkup interaksi antar berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, serta infrastruktur regional. Produk yang dihasilkan dari rencana tata ruang wilayah atau RT/RW itu mencakup kebijakan penggunaan lahan, struktur rencana pola ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan kota. Substansi kajiannya berfokus pada penataan ruang dalam lingkup kota, termasuk penggunaan lahan dan penyediaan fasilitas umum. Untuk produk rencana detail tata ruang atau RDTR yang memberikan rincian spesifik mengenai tata ruang, termasuk zonasi dan peraturan penggunaan lahan. Pembangunan infrastruktur di Lampung menghadapi masalah yang serius. Meskipun ada kemajuan seperti pembangunan jalan tol Trans Sumatera dan pelabuhan yang lebih baik, akan tetapi banyak daerah yang pembangunan infrastrukturnya tidak berkelanjutan. Hal ini membuat perbedaan antara daerah yang maju dan yang tertinggal. Salah satu contohnya adalah Kota Baru Lampung, sebuah kawasan yang dirancang sebagai kota terencana untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Provinsi Lampung. Rencana awalnya mencakup pembangunan kantor gubernur, gedung DPRD, dan sejumlah fasilitas umum lainnya, dengan tujuan mendorong pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional. Namun, proyek ini tidak mencapai tujuannya, dan secara umum dianggap berhenti berjalan. Kesimpulan kuliah dasar PWK adalah 1. Pendekatan terpadu, perencanaan wilayah dan kota harus mencakup aspek sosial, ekonomi, fisik, dan lingkungan secara holistik. Yang kedua itu ada berkelanjutan, mengutamakan pembangunan yang ramah lingkungan, dan berorientasi pada jangka panjang. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat, di mana perencanaan wilayah dan kota itu melibatkan masyarakat untuk menciptakan perencanaan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, itu ada pengelolaan tata ruang, menata ruang untuk mendukung fungsi wilayah atau kota secara optimal. Pendalaman yang perlu kita pelajari pada kuliah dasar DPWK. Yang pertama itu ada metode analisis data spasial dan GIS. Yang kedua ada strategi penanggulangan risiko lingkungan.